mereka sama sekali tidak pernah melihat apalagi mengenal yang namanya Gibran. Ya. Inserts waktu itu hanya sekitar 200 orangan yang ada, dan dari Indonesia cukup banyak. Tidak ada satu, dan orang Indonesia selalu berkelompok. Tidak ada pernah muncul sosok yang namanya Gibran. Apa yang didalilkan oleh penggugat akan kita jawab di dalam jawaban kami. Polemik mengenai latar belakang pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memanas. Aktivis sekaligus mantan Menpora, Roy Suryo, kini berada di Sydney, Australia, untuk menelusuri secara langsung keabsahan sertifikat UTS InSearch yang digunakan Gibran sebagai penyetaraan ijazah setingkat SMA. Dalam sebuah siaran langsung, Roy Suryo mengklaim telah mendapatkan informasi kunci dari sumber internal di lembaga pendidikan tersebut. Kalau dilihat dari wawancaranya, sebetulnya orang-orang yang diwawancara itu semua pada ngambil program bahasa ya. Jadi semua pada program bahasa Inggris. Kan semua udah ditanya, diminta memperkenalkan diri. Jadi memang yang lulusan dari InSearch Language Center. Jadi ya memang ada, InSearch itu ada program sekolah bahasa. Tapi kan ada juga program pathway, yaitu foundation atau diploma. Jadi kan beda. Nah, yang diwawancara hanya yang language center. Nah, kalau dari hasil wawancaranya saya dengerin kan yang satu memang ngambil program nursing, keperawatan. Nah, orang Indonesia banyak tuh. Kita kan suka bersaing sama Filipina ya untuk mengirimkan tenaga kerja Indonesia untuk keperawatan. Karena kebutuhan nurse di luar negeri itu tinggi. Tapi bahasa Inggrisnya mintanya juga tinggi. Didampingi oleh para aktivis dari Forum Diaspora Indonesia, ia menyatakan kunjungannya ke University of Technology Sydney, UTS, membuahkan hasil signifikan. Kami hari ini sudah memastikan hal itu. Kami tadi bersama teman-teman kami di Sydney akan mengunjungi lembaga tersebut. Kami pun sudah mendapat informasi dari tokoh penting yang ada di lembaga pendidikan itu, kata Roy Suryo, dalam siaran yang diunggah melalui kanal YouTube Reply Harun Official. Roy menegaskan bahwa temuan di lapangan tidak sesuai dengan narasi yang selama ini beredar. Ia mengklaim telah memperoleh bukti yang membantah bahwa Gibran telah menyelesaikan pendidikan setara diploma di UTS InSearch. Patut diketahui ini hasilnya yang penting. Ternyata di situ hasilnya tidak seperti tulisan yang ada di kaosnya saya bahwa saya tidak sebodoh wapresmu. Jadi jangan sampai kita dikibuli langsung bahwa Gibran menyelesaikan pendudukan di UTS InSearch serta kemudian dikasih ijazah diploma atau sertifikat. Masalah ini saya sudah tanyakan langsung ke personal penting di UTS untuk mengungkapkan hal sebenarnya. Jadi ini keterangan dari pusatnya langsung, dan kami telah mendapatkan buktinya, tegas Roy Suryo. Dukungan terhadap penelusuran Roy Suryo juga datang dari kalangan diaspora Indonesia di Australia. Salah satunya, Profesor Zilfirdaus Adnan, yang meragukan kemungkinan penyetaraan kurikulum UTS InSearch dengan pendidikan SMA di Indonesia, terutama terkait mata pelajaran wajib seperti Pancasila dan agama. Tidak mungkin di UTS Search ada mata pelajaran tingkat SMA seperti pendidikan Pancasila atau agama agar bisa disetarakan dengan pendidikan di Indonesia. Lagi pula pendidikan di UTS InSearch itu dilakukan selama 12 bulan. Jadi tidak bisa selama 6 bulan saja seperti dikatakan Gibran kepada Bapak Katonde ketika dia mengantarkannya selama di Sydney itu, ujarnya. Pendapat serupa diungkapkan oleh Iksan Akbar, diaspora Indonesia lainnya di Sydney. Menurutnya, fungsi utama UTS InSearch bukanlah sebagai lembaga pendidikan setara SMA, melainkan sebagai jembatan bagi calon mahasiswa internasional. UTS InSearch itu bukan lembaga penyelenggara untuk tingkat pendidikan SMA atau SMK, atau pendidikan lain yang sederajat. UTS InSearch itu hanyalah lembaga penyelenggara pendidikan kursus bahasa Inggris untuk persiapan masuk ke Universitas Teknologi Sydney, kata Iksan Akbar. Sebagai informasi, kontroversi ini berpusat pada sertifikat kelulusan Gibran dari UTS InSearch yang sebelumnya telah disetarakan dengan grade 12 atau setingkat SMK oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui surat bernomor 9.149 garis miring DD 1 garis miring KS garis miring 2019.